Suatu saat saya dibawa kepada satu alam gaib. Alam gaib itu saya dibawa, ditunjukkan itu suatu tempat pemandangan yang begitu luar biasa. Kalau aku adalah Isa Al-Masih. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Jazakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kabar Islam, saudari ikhwan billah, dimanapun anda berada, semoga tetap dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah jaga iman Islam kita hingga ajal tiba, harapan wafat dalam keadaan husnul khatimah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat ikhwan billah, dalam kesempatan kali ini kita akan mencoba menanggapi, mengomentari sebuah cuplikan video dari seorang yang ngakunya ini murtadin ya, tua-tua murtadin. Dan ya saya kira apa yang disampaikan oleh seorang yang ngaku murtadin ini itu hanya bullshit saja, hanya omongan belaka, hanya pembohongan, pembodohan saja. Mengapa saya demikian katakan? Nah, sebenarnya bukan hanya dia berani berbohong ya, bahkan membawa nama Nabi Isa atau Yesus alaihi wassalam secara pandangan hukum kita, yakni keyakinan kita dalam Al-Quran. Nah, sebenarnya tiada lain kita menanggapi dan mengomentari tentang si murtadin ini. Kita hanya mencoba memagari, membentengi akidah kita, akidah saudara-saudara kita yang lain. Nah, sebelum kita melanjutkan, mari kita simak cuplikan video dari seorang yang ngaku murtadin ini. Silakan. Puji Tuhan, pada saat ini saya akan menyampaikan kesaksian apa yang terjadi di diri saya. Saya bukan dari kalangan Kristen, dari latar belakang Kristen bukan, tetapi saya dari Bani Kedar, Bani Ismail. Nah, sahabat Ridwan Billah, kita stop dulu ya, kita catat apa yang disampaikannya. Dia mengaku murtadin ya, tidak menyebutkan agama Islam tetapi yang dianut oleh Nabi Ismail. Padahal sama ya, saya maksudnya itu adalah agama Islam. Jadi dia itu sejak kecil itu beragamakan atau menganut keyakinan Nabi Ismail alaihi wassalam atau agama Islam. Ini kita catat ya. Bagaimana selanjutnya, silakan. Jadi sejak kecil saya tidak mengenal tentang Kristen, tetapi yang saya kenal adalah yang agama Ismail ya. Tetapi pada saat itu hidup saya memang dari lingkup keluarga itu dan dibesarkan di lingkup tokoh-tokoh orang yang berpengaruh di lingkungan daerah saya sampai umur 20 tahun. Itu bagi agama saya dulu tidak asing, sampai sekarang pun saksi-saksinya masih ada. Namun suatu hal, rancangan Tuhan beda dengan rancangan saya. Rancangan saya memang tidak ada niat menjadi hamba Kristus, tidak ada. Tetapi Tuhan punya rancangan yang lain. Nah, baiklah sahabat Ridwan Billah, sudah kita dengarkan ya cuplikan sedikit, kita potong kembali ya apa yang disampaikan oleh seorang yang ngaku dia itu murtadin ya. Dia menyebutkan bahwa saksinya juga ada, dan malah dia itu dulu seorang beragamakan agamanya Nabi Ismail atau agama Islam, dan juga hidup di lingkungan yang Islam, dan juga di lingkungan yang banyaknya tokoh-tokoh ya, tokoh agama ataupun tokoh pemerintah. Ini andai kata orang-orang ini mengetahui bahwa si bapak ini murtad, maka akan ada seorang tokoh, terutama itu tokoh agama ya, untuk menegurnya dan untuk mengembalikan dia itu kepada keyakinan dan pemikiran jalan yang lurus, yakni agama Islam. Tetapi dia tidak menyebutkan, apalagi dia menyebutkan dia itu saksinya itu masih ada. Saksi bahwa dia itu seorang murtad itu ada, tetapi dia disebutkan apakah itu keluarganya atau sahabatnya ataupun siapa. Ini sudah jelas sekali ya, menurut kami, pandangan kami, penilaian kami, bahwa dia itu hanya seorang misionaris atau seorang pembohong ingin menggiring keyakinan kita selaku umat Islam, meyakini dan mengakui bahwa ada Tuhan, ada yang berhak disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Nauzubillah summa nauzubillah. Nah, sahabat hubungan billah, ini seperti pengakuan-pengakuan atau kesaksian-kesaksian orang yang ngaku murtadin sebelum-sebelumnya ya, yang akhirnya mereka ketahuan ternyata mereka itu pembohong. Mereka itu bukan seorang muslim dulunya, mereka itu bukan
bukan seorang murtadin, melainkan hanya seorang misionaris atau hanya seorang Kristiani mutlak, kafir, kadal, kafir dari lahir, kafir dari asal. Nauzubillah, summa nauzubillah. Mari kita sambung lagi apa yang disampaikan oleh seorang yang ngaku murtadin ini. Silakan. Suatu saat saya sakit saya itu sudah lumpuh, jadi tubuh ini tidak bisa digerak. Jadi kalau yang bisa bergerak itu kanan, yang kiri tidak, jadi silang begitu. Suatu saat saya sudah diusahakan berobat dan saya pernah dibawa ke tempatnya paranormal. Paranormal itu berkata ya, kepada orang tua saya, tak mau menerima nasihat hamba Tuhan itu. Tapi puji Tuhan, waktu itu saya memang berperang antara mati dan hidup. Kalau mati saya tidak mau masuk neraka, tetapi ya, saya tetap ingin masuk surga. Saya timbang-timbang, padahal selama ini saya belum bisa berbuat baik, mengamalkan yang baik, mau tidak mau harus masuk neraka. Padahal masuk neraka itu ya, tempat pemurnian, tetapi saya tidak mau masuk. Waktu itu saya bergumul dalam doa waktu sembahyang asar, sholat asar. Suatu saat saya dibawa kepada satu alam gaib. Alam gaib itu saya dibawa, ditunjukkan itu suatu tempat pemandangan yang begitu luar biasa, kalau di dunia ini tidak ada. Satu, saya dibawa untuk melihat lautan api yang menyala-nyala, yang panasnya tidak bisa diukur. Yang kedua adalah taman yang indah, di dunia ini tidak ada tempat seindah itu. Maka disitulah saya mendapat suara, dua-duanya aku punya. Api untuk orang yang tidak mau percaya kepadaku, taman untuk orang yang percaya kepadaku. Siapa engkau? Aku adalah Isa Al-Masih. Nah, baiklah saudara, mungkin hanya itu ya video cuplikan dari seorang yang murtadin ini. Kita bisa menyimpulkan, jadi dia itu benar ya, setelah kita mendengarkan, dia itu mengaku sebagai seorang murtadin pertama, dan dua, dia itu hidup di lingkungan tokoh-tokoh ya, tokoh agama ataupun tokoh pemerintah. Dan sejak kecil, sejak kecil dia itu hidup di lingkungan orang muslim, jadi keluarga yang muslim. Malah dia menyebutkan saksi dia murtad itu juga ada, tetapi tidak disebutkan. Dan yang terakhir ini, ya saya kira ini sudah bau-bau misionaris ya, menggiring keyakinan kita selaku umat muslim, orang-orang yang meyakini bahwa hanya ada satu Allah, satu Tuhan, yakni Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan dia menyebutkan bahwa menjadi hamba Yesus. Ya, ini menggiring keyakinan kita untuk mengakui akan adanya Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah, summa nauzubillah. Dan juga dari kesaksiannya, dia itu ya awal mula bisa menjadi seorang murtadin. Dia menyebutkan dia itu terkena sebuah penyakit ya. Dia menyebutkan penyakit apa, stroke sebelah mungkin ya. Jadi sebelahnya masih berfungsi dan sebelahnya tidak. Dan yang lucu dan anehnya, dia itu pergi ke paranormal. Kenapa tidak ke tempat medis ya? Banyak rumah sakit, banyak dokter. Ini pergi ke paranormal yang notabene kita pahami bahwa paranormal itu dukun ya. Dan apabila dukun itu ya seringkali mereka itu kebanyakan ya bekerja sama dengan para bangsa jin. Nauzubillah, Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW pernah mengancam orang-orang yang mencari dukun, malah orang-orang yang meminta pertolongan kepada seorang dukun. Siapa yang meminta pertolongan seorang dukun, maka naudzubillah bisa menjadi seorang yang musyrik. Dan juga Rasul pernah bersabda, barang siapa dari umatku, kalau tidak salah ya, orang-orang muslim yang meminta pertolongan kepada seorang dukun, meyakini bahwa dukun bisa melakukan sesuatu yang dia inginkan, maka jatuhlah 40 hari salatnya itu tidak terima kalau dia seorang muslim. Nauzubillah, summa nauzubillah. Dan sahabat ikhwanillah, apa yang dikatakan oleh seorang yang aku murtad ini, dia selaku masih muslim, dia itu bergumul dalam sembahyang asar, salat asar ya, salat asar, dan terdengar suara yang akhir-akhirnya dia menyebutkan itu adalah Nabi Isa alaihi wassalam. Nabi Isa alaihi wassalam yang diakui sebagai Yesus, yang diakui pula sebagai Tuhan. Ini kan aneh. Di mana suara Tuhan? Suara Tuhan tidak dapat kita dengar, Tuhan tidak dapat kita lihat. Inilah keyakinan kita seorang muslim. Yesus sudah katakan dia itu ya
kami kira hanya pura-pura menjadi seorang murtadin untuk mengelabui keyakinan kita, keyakinan saudara kita yang muslim. Nauzubillah, semua nauzubillah. Apalagi dia sudah berani berbohong, membawa Nabi Isa alaihi wasallam, membawa Nabi yang sudah ada dalam Al-Quran, sebagaimana keyakinan kita bahwa Nabi Isa itu ya hanya seorang Nabi, seorang Rasul, bukan seorang Tuhan. Tidak ada ayat Al-Quran, bahkan ayat Alkitab yang menyebutkan bahwa Nabi Isa alaihi wasallam itu adalah Tuhan. Ini adalah pemikiran misionaris, saudara ikhwatillah. Nauzubillah, semua nauzubillah. Seringkali kita akan mendapati ya orang-orang seperti ini. Sewaktu dia melakukan pemurtadan, memberikan kesaksian sebagai seorang murtad, maka dia akan menyemungkan Nabi Isa itu adalah seorang Tuhan. Tetapi ketika dalam forum debat teologi, maka Nabi Isa itu bukan Tuhan. Nabi Isa bukan Yesus. Yesus bukan Tuhan. Inilah kebodohan dan kebodohan mereka. Entahlah. Inilah tertutupnya hati mereka, kerasnya hati mereka menerima hak, menerima kebenaran. Padahal para pendeta yang akalnya sehat, yang akal waras dan mencari kebenaran, apabila mereka disuguhkan dengan ayat Alkitab yang banyak kontradiksi dan dengan Al-Quran yang memberikan pemahaman dan keyakinan kebenaran yang hak, mereka para pendeta masuk ke dalam agama Islam menjadi seorang mualaf. Nah, sahabat ikhwan billah, mungkin hanya itu yang bisa kita simak, yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mohon maaf bila ada kata khilaf, semoga bermanfaat. Hadallahu wa yakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.